Halo Om dan Tante-Tante, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kesehatan, dan yang paling penting keuangan masih banyak dan gas masih penuh. Oh iya, kali ini saya akan membahas sebuah film Korea yang sangat mind-blowing dan salah satu film terfavorit saya, yang temanya plot twist. Mungkin dari kalian semua suka atau memfavoritkan film yang bertemakan plot twist ini, karena Mimin sendiri sangat menyukainya. Dan film kali ini berjudul No Mercy, yang artinya tiada ampun. Film ini berasal dari Korea. No Mercy merupakan film thriller yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Yong Jun. Film ini dibintang oleh Han Ye Jin dan Sol Kyung Gu. Karena film ini, Sol Kyung Gu memenangkan aktor terbaik di Chunsa Film Art Awards ke-18. Selain itu, saya akan mengingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jadi jangan bacot, mending langsung saja kita mulai. Cus! Film ini berkisah tentang seorang dokter ahli forensik bernama Kang Min Ho. Bertahun-tahun ia mengabdikan hidupnya untuk menjadi seorang dokter forensik, di mana film ini bercerita tentang kehidupan seorang dokter ahli forensik. Diawali dengan sebuah tugasnya adalah untuk mengautopsi mayat dan mencari penyebab kematiannya. Suatu hari terjadi penemuan tubuh perempuan di tepi danau yang membuat geger satu kesatuan kepolisian di kota tersebut. Para detektif langsung bekerja mencari pelaku pembunuhan. Oh iya, ini adalah detektif paling menyebalkan dan paling menjancokkan. Namanya Yeon Jong Jang, yang ingin kugapok sekali kepalanya saking keselnya anjing. Dan anehnya, bagian-bagian korban seperti kepala, kaki, lengan seakan sudah dipotong dan dijahit kembali. Lalu terdapat satu lengan korban yang hilang. Kemudian mayat ini dibawa ke ahli otopsi untuk dicari penyebab kematiannya. Disclaimer, bagi Anda yang tidak tahan dengan darah-darah dan hal-hal yang sadis lainnya, sebaiknya men-skip adegan ini, karena di adegan ini ditampilkan secara sangat jelas tanpa disensor. Oh iya, di sini kita melihat aksi Kang Min Ho membedah mayat dengan pisau bedahnya, kemudian mengambil organ-organ tubuh seperti jantung, usus, dan sebagainya untuk dipotong-potong kecil-kecil. Potongan organ tubuh manusia tersebut digunakan untuk sampel guna mendiagnosa penyebab kematian sang mayat. Dan seseorang detektif wanita bernama Seo Young merasa geli dan muntah-muntah. Ya, mungkin seseorang nggak bisa ngelihat dan nggak bisa tahan dengan darah-darah mungkin. Dan adegan pembedahan ini ditutup dengan dijahitnya kembali tubuh sang korban yang sudah dibelah-belah tadi. Keesokannya, Kang Min Ho, yaitu dokter ahli bedah, pergi ke bandara untuk menjemput anaknya yang baru pulang dari Amerika Serikat. Setelah menunggu anaknya cukup lama, tiba-tiba Kang Min Ho didatangi oleh seseorang yang misterius yang menggunakan topi, memberikan sebuah surat yang katanya surat itu berasal dari anaknya Lee Seung Ho. Dan betapa terkejutnya Kang Min Ho ketika mengetahui isi surat itu. Isi surat itu adalah apa? Foto penculikan anaknya. Wah, anjay, udah mulai gacor nih. Lalu Kang Min Ho mencari orang yang memberikan surat tadi, karena Kang Min Ho berpikir orang itu adalah pelaku penyandra anaknya. Lalu beberapa saat detektif Seo Young menelpon Kang Min Ho dan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan sudah ditangkap. Dia bernama Lee Seung Ho. Dokter Kang Min Ho langsung menuju ke ruang interogasi dan bertanya di mana si pembunuh itu. 취조 중인데? 왜 그러신데요? Lalu penjaga itu mengatakan bahwa dia di dalam ruang interogasi, dan alangkah kebetulannya pelaku penculikan anaknya tadi ternyata juga pelaku kasus pembunuhan dan mutilasi korban yang tadi ia autopsi. Jadi pelakunya sama juga ternyata. Oke, si pelaku penculikan yang ternyata sudah ditahan polisi akhirnya mengajukan syarat kepada Kang Min Ho. Jika anaknya ingin dibebaskan, maka ia harus berusaha membebaskan sang penculik dari penjara. Sang penculik meminta Kang Min Ho sendiri yang memikirkan bagaimana cara membebaskan dirinya. Akhirnya dengan segala cara dan perjuangan, Kang Min Ho mencari jalan agar pengadilan memutuskan bahwa pelaku pembunuhan korban mutilasi itu bukan sang penculik anaknya. Dalam kata lain,
Kang Minho ingin membebaskan anaknya dari penculikan dengan cara membantu si pembunuh ini agar bebas dari kasus tuduhan. Salah satu cara yang digunakan dengan memfitnah orang lain dengan cara menyewa PSK untuk menjebloskan salah satu tersangka pembunuhan, lebih tepatnya pacar dari si korban mutilasi yaitu jasad pada awal film. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Kang Minho lalu memasukkan sperma ke dalam jasad si korban mutilasi. Wow, sangat mantap. Karena dia adalah ahli forensik, maka tak susah baginya untuk memanipulasi mayat. Dari bukti mayat, terdeteksilah sperma orang lain. Maka si penculik dinyatakan tidak bersalah dan menjebloskan si pemilik sperma yang sudah difitnah tadi ke penjara. Wow, di sini kita bisa belajar bahwa semua harus dilakukan untuk membebaskan orang yang kita sayangi, walaupun dengan cara yang salah. Lalu setelah bebas, maka si penculik menetapi janjinya. Ia memberitahukan tempat di mana anak dokter Kang Minho disekap. Lalu dokter pergi ke tempat itu, lalu dia mendapatkan keanehan, di mana ternyata mereka bersaudara dengan orang yang memberikan surat itu waktu di bandara. Lalu si dokter melihat saudara dari si pembunuh itu lalu mengejarnya dan si dokter kalah. Aduh, namanya psikopat lah, pasti kebal. Lalu si dokter kembali ke rumah itu dan berkelahi lagi. Dalam perkelahian ini terjadi flashback masa lalu si dokter. Dan kita diperlihatkan flashback beberapa tahun yang lalu. Si penculik memiliki adik yang menjadi korban pemerkosaan, kemudian adiknya bunuh diri karena depresi. Namun, sang pelaku pemerkosa adiknya bebas dari hukuman karena dokter Kang Minho memanipulasi data forensik. Bukan tanpa alasan Kang Minho melakukan itu, karena dokter butuh uang untuk biaya operasi anaknya yang terkena penyakit tulang. Biar bagaimana sih, gak ada baiknya kalau uang haram, ya kan? Tanpa ia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu begitu menyakitkan bagi si korban pemerkosaan dan keluarganya. Keluarga korban jadi berantakan. Oleh karena itu, kakak sang korban menghabiskan waktu bertahun-tahun berkabung seperti orang gila. Dirinya sudah diliputi rasa benci yang sudah mendarah daging di sekujur tubuh seperti kanker. Ia membunuh semua pelaku pemerkosa adiknya dan spesial untuk yang telah memporak-porandakan kehidupan adiknya, terutama dokter Kang Minho. Karena kalau saja data yang diberikannya di pengadilan itu tidak memanipulasi, tentu adiknya akan dapat sebuah keadilan. Maka khusus untuk dokter Kang Minho, ia ingin merencanakan sebuah luka yang tak akan mungkin terlupakan dan terobati. Dan dalam perkelahiannya, dokter mencekik si psikopat itu lalu memaksanya memberitahu tempat anaknya disekap. Setelah itu, di sini kita bisa melihat perjuangan seorang ayah atau seorang dokter untuk menyelamatkan orang yang dia sayangi. Setelah sampai di tempat anaknya, dokter Kang Minho terkejut bukan main. Setelah ia tahu bahwa anaknya sudah meninggal dan tubuhnya sudah dimutilasi. Wow, namun tubuhnya itu tidak ada di satu tempat dengan tubuh yang lain. Oke, di sini akhirnya kita sampai di plot twistnya dan inti dari cerita ini. Dan akhirnya si dokter menyadari bahwa tubuh anaknya telah bertukar dengan tubuh korban mutilasi yang telah ia otopsi beberapa waktu lalu. Ini berarti bahwa ia juga telah membedah dan memporak-porandakan jenazah anaknya sendiri. Dan dia jugalah yang memasukkan sperma ke dalam jasad anaknya sendiri. Wah. Sini sih plot twistnya anjay banget lah. Dari mana kok bisa gitu anjay, bisa terpikirkan oleh pikiran si psikopat ini. Anjay sih balas dendam yang sangat epik di mana keduanya sangat merasa bersalah dan merasa dirugikan. Dokter pun lalu depresi. Tentu saja depresi. Siapa sih yang tidak depresi ketika kita mengetahui bahwa tubuh anak kita sendiri dan masukkan sperma ke dalam jasad anak kita sendiri juga dan kita mengoyak-ngoyak dan merobek-robek. Wow, anjay sih parah. Di akhir cerita, sang penculik berkata kepada sang dokter dengan nada merintih. Dia berkata, "Sangat menyakitkan kan?
Apakah sudah mengetahui apa yang kau lakukan terhadap tubuh putrimu? Rasa sakit dalam ingatan lebih menyiksa daripada rasa sakit dalam hati. Kau akan selalu mengingat rasa sakit itu. Di sini juga kita bisa melihat bahwa balas dendam yang dilakukan sudah berhasil. Namun bagi dokter ini sangat anjing. Setelah dialog yang sangat panjang itu, sang dokter tidak tahan. Dan si dokter menembak si penculik dan menembak kepalanya sendiri. Boom. Karena si dokter dia merasa tak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Wajar sih jika dia membunuh pembunuhnya. Tapi dia juga tidak bisa dengan beban pikiran yang dia derita. Wow, ending yang sangat menjantumkan. Film ini seakan sudah berhasil membawa emosi saya masuk ke dalamnya. Saya seakan merasakan bagaimana perasaan dokter dan penculik. Keduanya memiliki gejolak batin yang sangat berat. Parah sih ini film. Gejolak batin ini tidak hanya mereka rasakan sendiri, namun juga dirasakan oleh banyak orang. Jadi wajar saja kalau rasa sakit di antara keduanya begitu dalam. Rasa sakit ini menimbulkan kebencian yang mendalam dalam diri si penculik. Dan rasa bersalah yang tak terperikan dalam diri sang dokter. Rasa sakit mereka tak hanya ada di dalam hati, namun juga tertancap kuat di dalam ingatan. Jelas itu akan jauh lebih menyakitkan karena kita tak akan pernah bisa melupakan rasa sakit, karena kita tak akan pernah bisa sembuh dari rasa sakit itu. Karena itulah tak akan ada kata memaafkan dalam diri mereka berdua. Si penculik tak akan pernah bisa memaafkan si dokter, begitupun si dokter tak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan ada quote yang sangat menyentuh dalam film ini, berisi, tahukah kau apa yang lebih menyakitkan daripada kematian? Yaitu memaafkan. Karena dengan memaafkan, kau akan memendam rasa sakit dalam hatimu. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Saya dari channel nonton film yang bisa bacot aja. Saya minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.